Akan perbincangkan soal penangkapan 5 warga negara Indonesia yang diantaranya adalah beberapa diantaranya adalah jurnalis oleh tentara Israel dan juga secara khusus misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2026 ini yang menyampaikan bantuan secara khusus ke Gaza. Kita akan berbincangkan bersama pengarah Global Peace Convoy Indonesia GPCI Ahmad Juwaini dan aktivis Freedom Flotilla 2010 yang merupakan korban selamat dalam tragedi Mavi Marmara 2010, Surya Fahrizal. Selamat malam, Mas Ahmad, Mas Surya. Selamat malam, malam, Mas. Ya. Selamat malam, Bang Surya. Baik. Selamat malam, Bang Saya Roni. ke Mas Surya dulu yang juga pernah tergabung dalam aktivis Freedom Flotilla ya. Kurang lebih ini juga misi yang sama begitu ya, Mas Surya ya. Nah, yang ingin saya tanyakan apa perbedaan ataupun yang signifikan secara secara gamblang gitu, gamblang terlihat antara misi kemanusiaan di tahun ini dengan yang Anda jalankan dulu di tahun 2010, Mas Surya. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan yang paling gampang sebenarnya sih jumlah kapal dan ukuran kapal ya. Oke. Dan kalau kita mulai dari ukuran dan jumlah kapalnya yang misi-misi setelah 7 Oktober ini yang profil yang disiapkan memang lebih kecil tapi dengan jumlah yang sangat banyak gitu ya. Sedangkan misi-misi sebelumnya memang kapal-kapal besar yang memang ditujukan untuk membawa lebih banyak muatan. Dan saya rasa sekarang misi-misi yang berlangsung setelah 7 Oktober memang benar-benar disiapkan untuk eh, peluang paling besar untuk diintersep sama tentara IDF Israel ya. Dan saya lihat memang mereka sebelum menaiki kapal pelatihannya untuk menghadapi ya potensi menghadapi intercept seperti ini memang sangat sangat siap dari segi fisik, psikis sampai sikap dalam menghadapi tentara Israelnya dan upaya-upaya seperti ancaman-ancaman psikologis dan ini ya pilihan-pilihan legal yang mungkin akan dipaksakan sama aktivis ketika ditahan mereka lebih siap dibandingkan yang saya dulu emang 2010 walaupun bukan berarti bondo nekat gitu ya tapi emang kita waktu itu kita nggak ada arahan untuk seperti melakukan pasif ini sekarang kalau yang saya dengar ini mereka melakukan apa sikap untuk aktivisme yang pasif gitu ya. Jadi mereka Oke. tidak menghindari kontak fisik ataupun kontak mata gitu untuk membuat supaya Israel tuh nggak bisa ada legitimasi untuk menyerang mereka. Oke. Itu kurang lebih yang dijelaskan oleh Mas Surya tadi. Tapi saya ingin juga memperbarui informasi terkini dari Mas Ahmad tentang kondisi warga negara Indonesia kita yang ditangkap oleh milisi Israel atau militer Israel. Saya yang dengar terakhir dari salah satu pemimpin redaksi Republika itu katanya warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla ini dibawa ke pesisir selatan Israel, itu jaraknya sekitar 40 km dari Gaza. Betul begitu ya, Mas Ahmad? Ya, informasi yang disampaikan seperti itu Oke. melalui salah satu pimpinan Republika. Ya. Kondisinya bagaimana sekarang? Apa Anda punya informasi terkini soal mereka? Yang paling update justru yang saya ingin sampaikan bahwa beberapa menit yang lalu, Oke. lebih tepatnya sih 18.30, Oke. kapal Zephyro itu diintercept. Di Kembali Zephyro itu diintersep. delegasi Indonesia WNI. Ya, jadi sudah 7 jadi sekarang ini. Sudah Tadi kita 7 briefing sekarang. 9 orang, ya sudah 7 jadi yang Oke. disandra sekarang ini. Baru 18.30 lalu itu diintercept dan ditahan, dipindahkan penumpangnya semua ke kapal IOF ya. Ayo, Ini yang di kapal Zephyro itu ada atas nama Herman Budianto dan Ronggo Wirasanu. Ini Oke. warga negara Indonesia. Jadi sekarang hanya tinggal 2 warga negara Indonesia, yaitu yang di Kasri Sadabad, di kapal Kasri Sadabad. Itu ada nama Asad Aras Muhammad dan Hendro Prasetyo. Ini juga dua-duanya aktivis kemanusiaan. Eh, Ya, padahal itu jaraknya sudah tinggal 117 nautical miles atau Oh, 14 jam perjalanan lagi sampai di pantai Gaza Gaza. sebenarnya. Oh, sudah lumayan dekat ya. Sampai mendarat di pantai Gaza ya. Oke. Jadi Jadi, tapi mohon maaf, ini berarti rupanya berbeda dengan penangkapan yang pertama di perairan Siprus, ini berarti sudah dekat lagi ke Gaza ya? betul, betul. Jadi Oke. kan ada selisih lebih dari 24 jam ya Oke. antara grup pertama katakanlah yang 5 orang itu ditangkap dengan yang sekarang ini sudah berjarak sekitar 24 jam lebih, dan bahkan sebenarnya kita mengira
seperti tidak terlacak gitu karena Oke. kapal Zefiro itu sempat membuat arah yang melambung gitu dari jalur normal sebenarnya. Jadi Oke. terakhir-terakhir ini memang sejak mulai tadi siang mulai membelok lagi ke arah normal karena harus mendekati Gaza lagi gitu. Tapi rupanya ya Israel, pasukan Israel terus memantau dan akhirnya menangkap gitu Tertangkap juga begitu. Ini kapal artinya, Zefiro. ya artinya Mas Ahmad, kalau Anda mengatakan tadi tinggal 2 lagi warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan ini, artinya total sebenarnya ada 9 ya. Kalau saya hitung dari 5, Betul. Betul. 2 kembali tertangkap dan 2 lagi. Nah, bagaimana yang 2 lagi ini? Apakah juga masih berupaya untuk mendekat ke perairan Gaza? Iya, jadi kita prinsipnya dari tadi siang itu kan masih ada sebenarnya 10 kapal ya, sekitar Mhm. pagi maaf, sebelum Oke. jam 12 itu kita masih ada 10 kapal yang berlayar menuju Gaza, tapi rupanya Israel mau menghabisi semuanya untuk ditangkap ya. Jadi memang sesuai dengan perkiraan sih, waktu beberapa hari yang lalu kami dapat informasi bahwa beberapa minggu yang lalu bahkan sebenarnya Israel itu membeli kapal dengan kecepatan yang sangat kuat Oke. untuk dapat mengintercept seluruhnya itu hanya kurang dari 2 hari gitu. Dalam kurang 2 hari seluruh kapal akan bisa dicegat dan bisa ditangkap penumpangnya. Oke. Itu jadi ini membuktikan bahwa cerita atau informasi yang disampaikan kepada kami itu memang benar gitu. Memang Oke. seperti itu rupanya. Oke, ini kan semua kru misi kemanusiaan ini sebenarnya mencari jalur yang paling aman untuk menembus Gaza begitu ya. Tadi Anda katakan istilahnya apa ya? Jalurnya apa? Mas Ahmad tadi melambung ya? Melambung, istilahnya Melambung, melambung istilahnya tuh. melambung begitu Jadi ya? tidak mengambil jarak tercepat Ya, sebenarnya, tidak sempat mengambil jarak menjauh tercepat. dulu dari jarak Mhm. tercepat supaya menghindar dari kejaran. Oke. Jadi beberapa sudah sebenarnya sempat berdoa tadi pagi mudah-mudahan Ya, sampai di dan Gaza tidak sebenarnya tertangkap itu gitu. sudah cukup dekat ya, tadi yang Ya. terakhir ditangkap 2 warga negara Indonesia. Dan nanti setelah jeda saya akan bertanya ke Mas Surya, soal jalur sebenarnya yang pernah juga Anda lewati ya di misi tahun 2010. Itu apakah sebenarnya ada rute alternatif lain yang dipertimbangkan untuk bisa menembus Gaza dengan istilah melambung tadi, menjauhi rute-rute yang terpantau atau militer-militer Israel, kapal-kapal IOF, ataukah memang baiknya mengambil rute internasional saja karena kan prinsipnya ada hak navigasi damai juga di laut lepas. Nanti akan saya tanyakan ke Mas Surya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami. Kami lanjutkan perbincangan bersama Mas Surya dan juga Mas ya, sekarang saya bertanya ke Mas Surya terlebih dahulu. Tadi saya tanya soal adakah jalur alternatif? Anda kan dulu juga pernah jadi korban pencegatan tentara Israel di kapal Mavi Marmara ya Mas Surya ya. Sebenarnya saya ingin tanyakan sebenarnya metode pencegatannya itu bagaimana? Dan tadi bicara soal rute alternatif, apakah ada rute alternatif yang bisa dipertimbangkan atau lebih baik sengaja memilih jalur internasional untuk menegaskan hak navigasi damai di laut lepas, Mas Surya? Baik, mungkin saya jawab tentang intersepsinya aja. Ya. Pola intersepsi yang dilakukan sama Israel kali ini emang mereka sekarang udah seperti jemput bola ya. Ya. Kalau sekarang mereka sudah melakukan intersepsi itu jauh dari Gaza, bahkan yang terakhir itu kan udah di intersepsi masih di kawasan Pulau Kreta ya di Yunani ya. Ya. Bahkan sebelumnya lagi sekitar tahun 2024, nggak lama setelah 7 Oktober itu ada upaya juga mereka melakukan sabotase Mhm. ketika kapal-kapal itu masih ada di Malta. Tapi nggak Oke. di intercept, jadi mereka mengirim drone, kemudian drone itu membom ya, membom kapal-kapal Freedom Flotilla yang akan berangkat. Dan sekarang mungkin yang kelihatan baru mereka melakukan interceptnya itu sekarang di siang bolong juga. Kalau yang dulu yang saya tempati itu kan intersepsinya dilakukannya 80 mil dari Gaza. Jadi ya mungkin kalau untuk flotilla paling dengan armada yang cukup besar waktu itu cukup dekat ya, itu 80 mil dari Gaza, dan mereka melakukan serangannya dengan full force ya. Waktu itu kita Agresif dapat sekali ya, agresif sekali serangannya ya. agresif dan lengkap pasukannya Lengkap. karena mereka Oh, baik. ngirim ada 2 kapal selam, ada 3 Wow. helikopter Black Hawk, ada 4 kapal fregat dan ada 30 kapal fregat kapal ini ya, kapal zodiak seperti yang dipakai untuk menaiki kapal-kapal aktivis. Jadi Iya. emang lengkap sekali dan berdarah waktu itulah, Oh, cukup baik, bisa baik. dibilang karena emang
ada yang Artinya tewas. begini Mas Surya, tadi kan kita juga sama-sama saksikan ya, ada intersepsi yang dilakukan oleh tentara Israel kepada para aktivis di Global Summit Flotilla yang 2026 ini. Itu kan juga sempat rekam dalam live, rekaman live gitu ya. Ini masih lebih soft ya approaching mereka untuk menangkap para aktivis ini, masih lebih soft dibandingkan 2010 waktu Anda ditangkap juga ya berarti ya? Iya, karena tadi seperti saya bilang emang sebelum berangkat on board ke kapal ini kan mereka melakukan training yang cukup padat ya, Ya. mulai dari safety training, terus legal training juga. Dan emang karena belajar dari pengalaman kami yang tahun 2010 yang sampai 9 orang tewas di kapal, kemudian satu orang lagi menyusul tewas 4 tahun kemudian karena koma selama 4 tahun ya. Jadi mereka benar-benar sangat inilah sangat eh, sangat sangat hati-hatilah dengan Blackpink Oke. karena Israel akan menggunakan sedikit apapun celah yang mereka bisa pakai untuk membenarkan melakukan serangan ya. Oke. Karena waktu itu kita 2010 ya kita karena ada Israel datang ya kita hadepin waktu itu emang di Oke, sekarang ya. saya kembali ke Mas Ahmad. Kalau begitu, apa sebenarnya upaya yang bisa kita lakukan untuk membebaskan mereka? Memang sekarang mereka sedang benar-benar, atau Kementerian Luar Negeri, pemerintah kita juga sedang benar-benar melakukan upaya diplomasi untuk membebaskan para sandera lah ya, atau WNI yang ditangkap oleh Israel. Tapi dari apa ya, dari civil society, apa yang sebenarnya bisa dilakukan untuk membebaskan mereka? Ya, jadi pertama kita mengontak ya seluruh eh, elemen pemerintahan yang terkait, misalnya di Kementerian Luar Negeri. Kita juga mengontak kedutaan-kedutaan besar yang punya hubungan yang terkait dengan negara-negara di sekitar terjadinya intercept dan dekat dengan Gaza. Misalnya kita juga sebenarnya mengontak juga beberapa negara yang dimungkinkan memberikan informasi ataupun menyampaikan juga ikut menyampaikan Ya. tuntutan agar warga negara Indonesia bisa dibebaskan. Kemudian secara sipil kami juga memanfaatkan tim lawyer internasional dari Adalah yang biasa juga menangani kasus-kasus pembebasan warga negara yang ditahan oleh tentara Israel. Ini juga kami lakukan, kami kontak untuk ikut membebaskan warga negara Indonesia yang ditahan atau diculik oleh tentara Israel. Dan juga kami juga menggunakan pihak-pihak yang kira-kira punya hubungan, punya kemampuan untuk membantu membebaskan warga negara Indonesia. Jadi prinsipnya sebenarnya kami melakukan segala cara yang mungkin agar warga negara Indonesia bisa segera dibebaskan. Seperti itu. Baik. Mas Ahmad, saya juga mendengar dari beberapa jurnalis yang ditangkap oleh militer Israel yang tergabung dalam misi Global Summit Flotilla ini, mereka mengirimkan pesan SOS sebelum akhirnya pesan SOS melalui telepon genggam itu akhirnya telepon genggamnya dibuang. Apakah itu menjadi sebuah protokol yang harus dilakukan oleh para aktivis biasanya, dan apakah ini juga efektif untuk juga bisa mencari bantuan sejauh ini kepada mereka yang ditangkap? Jadi itu adalah semacam SOP atau protokol, kita Ya. nyebutnya protokol SOS Aha. yang diwajibkan, diharuskan kepada semua anggota delegasi untuk membuat video itu. Jangan lupa bahwa semua delegasi itu sebenarnya ditanya ulang sebelum naik kapal, jadi sudah berangkat dari Indonesia sampai di negara tempat akan naik kapal pun akan ditanya ulang, bahkan sebenarnya dibacakan suatu pernyataan untuk Oke. memastikan mereka betul-betul Ya. memahami risiko yang akan dihadapi itu. Dan kemudian mereka diminta membuatkan video protokol SOS itu. Yang video itu sebenarnya dikumpulkan kepada pengarah GSF internasional atau GSF 2.0 ini, di mana nanti akan dirilis manakala kita sudah punya informasi bahwa memang betul terjadi intercept dan kita sudah mengetahui bahwa mereka sudah diculik atau ditahan gitu. Dan Jadi protokolnya, ya itu standar dari ya. kitanya. Oke. Seperti itu gitu. Ya. Protokolnya memang harus dibuang ini device-nya. Ini tujuannya bisa dijelaskan juga mungkin agar tentara Israel tidak bisa menghapus videonya atau bagaimana? Ya, prinsipnya sebenarnya untuk semua hal untuk keamanan kita melakukan berbagai hal. Termasuk sebenarnya kan Oke. yang paling sederhana kan sebenarnya handphone kita tuh sudah ganti semua sebenarnya kan aslinya kan Oh, pada saat oke. kita berada di. Jadi maksudnya memang sebenarnya kita juga sudah mendapatkan semacam apa ya semacam orientasi ataupun pelatihan bagaimana kita mengamankan diri, bukan hanya diri kita, satu tim, bahkan juga keseluruhan dari
delegasi atau tim dari Global Smooth Flotilla ini. Gitu. Ya, baik. Terima kasih telah berbagi informasi. Semoga saudara-saudara kita, warga negara Indonesia yang saat ini dalam penangkapan militer Israel juga bisa segera diupayakan oleh pemerintah kita dikembalikan ataupun diselamatkan kembali tanah air. Itu doa kita bersama tentunya. Terima kasih sekali lagi pengarah Global Peace Convoy Indonesia GPCI Ahmad Juwaini dan juga aktivis Freedom Flotilla 2010 yang merupakan korban selamat dalam tragedi Mavi Marmara 2010, Surya Fahrizal telah berbagi informasi dan ceritanya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam.